Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siskawati, NIM saya 61201230237 dari kelas RA6, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 2. Di sini saya akan menjelaskan materi dari jurnal tentang sejarah komputer. Sejarah jaringan komputer bermula dari lahirnya konsep jaringan komputer pada tahun 1940-an di Amerika yang digagas oleh sebuah proyek pengembangan komputer modal 1 di Laboratorium Bell dan grup riset Universitas Harvard yang dipimpin oleh Profesor Howard Aiken. Pada mulanya, proyek tersebut hanyalah ingin memanfaatkan sebuah perangkat komputer yang harus dipakai bersama. Jadi, pada dasarnya sejarah jaringan komputer dimulai dari upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan komputer agar dapat saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain. Misalnya itu seperti saat ini, kita menggunakan internet untuk terhubung dengan orang lain atau mendapatkan informasi dari berbagai sumber. Jadi dengan demikian, konsep jaringan komputer ini berkembang dari waktu ke waktu sehingga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pada tahun 1950-an ketika jenis komputer mulai berkembang sampai terciptanya superkomputer, maka sebuah komputer harus melayani beberapa tempat yang tersedia atau disebut terminal. Untuk itu ditemukan konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TSS atau Time Sharing System. Maka untuk pertama kalinya bentuk jaringan atau network komputer diaplikasikan. Jadi contoh sederhananya itu, bayangkan jika sebuah komputer adalah sebuah restoran dengan satu pelayan. Jadi kita sebagai pelanggan tentu harus menunggu giliran untuk diberikan pelayanan. Namun dengan konsep TSS, komputer akan menjadi seperti restoran dengan beberapa pelayan yang melayani pelanggan secara bersamaan sehingga waktu tunggu pun lebih menjadi singkat. Dengan adanya TSS, pengguna dapat mengakses komputer dan berbagai sumber daya secara efisien. Jadi hal ini itu sangat membantu meningkatkan produktivitas dan memungkinkan pengguna untuk bekerja lebih cepat. Jadi jaringan komputer yang diaplikasikan pertama kali melalui konsep TSS ini sangat penting dalam perkembangan teknologi komputer. Departemen Pertahanan Amerika (US) Defense Advanced Research Project Agency atau disingkat DARPA memutuskan untuk mengadakan riset yang bertujuan untuk menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik pada tahun 1969. Progres riset ini dikenal dengan nama ARPANET. Pada tahun 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan satu sama lain, sehingga mereka bisa saling berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Dan pada tahun 1970 itu juga, setelah beban pekerjaan bertambah banyak dan harga perangkat komputer besar mulai terasa sangat mahal, maka mulailah digunakan konsep proses distribusi atau disebut distributed processing. Pada tahun 1972, Roy Tomlinson berhasil menyempurnakan program surat elektronik yang kita sebut biasanya email yang dibuatnya setahun yang lalu untuk ARPANET. Program tersebut begitu mudah untuk digunakan sehingga langsung menjadi populer. Pada tahun yang sama juga, yaitu tahun 1972, icon @ juga diperkenalkan sebagai lambang penting yang menunjukkan atau pada. Computer University College di London adalah salah satu komputer pertama di luar Amerika yang bergabung dalam jaringan ARPANET. Pada tahun 1973, dua ahli komputer yaitu Vinton Cerf dan Bob Kahn mempersembahkan ide yang lebih besar yang akhirnya menjadi awal dari internet yang kita kenal sekarang. Jadi, bisa kita bayangkan bahwa komputer di London ini memiliki peran penting dalam perkembangan internet. Mereka membantu membuka jalan untuk ide-ide baru dan inovasi yang kemudian membentuk dunia digital seperti yang kita kenal sekarang.
Jadi, sejarah komputer di London ini sangatlah penting dalam sejarah internet. Tahun 1973, jaringan komputer ARPANET mulai dikembangkan meluas keluar Amerika Serikat. Hari bersejarah berikutnya adalah tanggal 26 Maret 1976 ketika Ratu Inggris berhasil mengirimkan surat elektronik dari Royal Signals and Radar Establishment di Malvern. Setahun kemudian, sudah lebih dari 100 komputer yang bergabung di ARPANET membentuk sebuah jaringan. Jadi pada tanggal ini tuh, Ratu Inggris berhasil mengirimkan surat elektronik dari Royal Signals and Radar Establishment di Malvern. Ini adalah sebuah hari bersejarah karena ini menandakan awal dari penggunaan komputer untuk berkomunikasi melalui jaringan komputer yang disebut ARPANET. Jadi pada tahun berikutnya setelah Ratu Inggris mengirimkan surat elektronik, sudah lebih dari 100 komputer yang terhubung di ARPANET dan membentuk sebuah jaringan atau network. Jadi ini adalah langkah awal dalam perkembangan internet seperti yang kita kenal sekarang. Jadi bisa dikatakan bahwa hari bersejarah ini memainkan peran penting dalam sejarah perkembangan teknologi komunikasi. Berdasarkan geografisnya, jaringan komputer terbagi menjadi 3, yaitu LAN atau Local Area Network, MAN Metropolitan Area Network, dan WAN Wide Area Network. LAN seringkali digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan stasiun kerja atau workstation dalam kantor suatu perusahaan atau pabrik-pabrik untuk memakai bersama sumber daya, misalnya pencetak atau printer, dan saling bertukar informasi. Metropolitan Area Network atau MAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan beberapa area di dalam suatu kota atau wilayah yang lebih besar. Jadi, MAN ini seperti jaringan yang menghubungkan beberapa kota atau daerah yang berdekatan. Contohnya, jika kita membayangkan sebuah kota besar seperti Jakarta, MAN akan menghubungkan berbagai area penting di dalam kota tersebut, seperti perkantoran, pusat perbelanjaan, universitas, dan yang lain sebagainya. Dengan adanya MAN ini, komunikasi dan pertukaran data antara area tersebut dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Wide Area Network atau WAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan banyak perangkat di area yang luas seperti antar kota atau antar negara. Jadi bisa dibayangkan seperti jalan raya yang super besar yang menghubungkan banyak kota bersama-sama. Contohnya adalah internet yang memungkinkan kita untuk terhubung dengan orang-orang dari seluruh dunia. Jadi WAN ini sangat membantu kita untuk berkomunikasi dan berbagi informasi dengan orang-orang yang berada jauh dari kita. Jadi kesimpulan yang saya sampaikan itu, komputer adalah salah satu alat yang pertama kalinya untuk membantu dalam perhitungan. Komputer juga tidak hanya sebagai alat untuk menghitung saja, tetapi semua aspek kehidupan dapat dilakukan lebih mudah dan cepat dengan komputer. Dilihat dari generasi ke generasi juga, dari awal generasi pertama sampai sekarang, komputer sudah mengalami perkembangan dan perubahan yang cukup pesat. Dan komputer dari generasi pertama sampai sekarang lebih semakin canggih, lebih dapat mengefisien waktu dan biaya. Saat ini juga dunia komputer sudah semakin canggih dengan teknologi baru yang bermunculan dan juga yang ramah lingkungan. Jadi laptop merupakan suatu perangkat komputer yang sangat diinginkan bagi kalangan yang berkecimpung atau pengguna IT. Jadi semoga yang saya sampaikan tadi dapat menambah wawasan teman-teman semua. Saya undur diri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.